Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait dengan dugaan malpraktik yang dilakukan oleh ex-finalis Putri Indonesia, kita sudah terhubung dengan Kasubdit Tipiter dan Treskrim Suspolda Riau. Sudah ada AKBP Teddy Ardian melalui sambungan virtual. Selamat sore, Pak Teddy. Selamat sore, Mbak Nisa. Pak Teddy, mungkin dapat dijelaskan secara lengkap sebetulnya seperti apa dari dugaan malpraktik yang dilakukan oleh ex-finalis Putri Indonesia JRF ini, Pak Teddy? Baik, Mbak Nisa. Berawal dari adanya laporan dari korban, salah satu korban yang bersangkutan di Polda Riau yang mengalami infeksi setelah dilakukan penindakan. Atas dasar tersebut, kami lakukan serangkaian penyelidikan dan setelah kami temukan dua alat bukti, perkaranya kami tingkatkan kepada penyidikan. Dalam proses penyidikan, kami sudah memanggil JRF ini sebanyak 2 kali. Namun yang bersangkutan tidak kooperatif dan tidak bisa dihubungi. Sehingga kami lakukan upaya paksa dan berhasil kami amankan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat, tepatnya di Kota Bukit Tinggi, begitu Mbak. Oke. Nah, tapi yang kemudian perlu diluruskan begitu ya, apakah sebetulnya JRF ini memang ikut melakukan tindakan medisnya atau hanya sekedar sebagai pemilik dari klinik ini saja, Pak Teddy? Jadi baik Mbak, perlu kami sampaikan bahwa klinik ini memang langsung dimiliki oleh JRF dan klinik ini sudah berdiri dari tahun 2019 Mbak. Nah memang di klinik ini memiliki beberapa karyawan, yaitu administrasi dan tenaga pembantu. Namun yang melakukan tindakan medis atau tindakan untuk kecantikan tersebut adalah JRF sendiri Mbak. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dengan Ikatan Dokter Indonesia Pekanbaru, yang bersangkutan memang tidak memiliki kualifikasi sebagai tenaga kesehatan ataupun dokter, dan kliniknya juga tidak memiliki izin praktek, Mbak. Seperti itu, Mbak Anissa. Oke, jadi berdasarkan hasil pendalaman, penyidikan, begitu ya, sebetulnya unsur-unsur pidana yang kemudian ditemukan oleh pihak penyidik ini apa saja? Apakah kemudian seperti tadi karena sudah melakukan pendalaman, begitu ya, tidak ada izin, kemudian juga apakah ada praktik penipuan juga, begitu karena mengaku sebagai dokter atau seperti apa terkait dengan unsur-unsur pidananya? Baik, Mbak. Jadi memang dalam prakteknya yang bersangkutan ini memajang sertifikasi ataupun pelatihan-pelatihan yang dimiliki di klinik tersebut, Mbak. Sehingga karena yang bersangkutan juga merupakan public figure, inilah yang membuat para korban menjadi tertarik. Nah, dalam penyidikannya kami menggunakan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Nah, perlu kami sampaikan, Mbak, bahwa public figure-nya inilah yang sebenarnya membuat para korban menjadi tertarik, Mbak. Oke, artinya bisa dipastikan begitu ya bahwa sertifikat yang tadi Anda sampaikan ini murni palsu begitu, sehingga ini juga ada unsur penipuan di sana, Pak Teddy? Benar. Saat ini kami masih dalam rangkaian penyidikan, Mbak. Kami akan mengklarifikasi kepada penyelenggara ataupun pihak-pihak yang mengeluarkan sertifikat ini. Apakah sertifikat ini memang dikeluarkan oleh klinik tersebut ataupun dipalsukan? Ini masih kami dalami, Mbak. Oke, terkait sertifikat ini masih dilakukan pendalaman. Lantas kalau terkait dengan kemungkinan penambahan tersangka lainnya, apakah masih ada kemungkinan hal tersebut mengingat memang dari JRF ini kan memiliki karyawan-karyawan juga dan perlu dipertanyakan begitu ya legalitas dari karyawan ini untuk kemudian bisa melakukan tindakan medis, Pak Teddy? Baik, Mbak. Jadi memang saat ini kami masih terus mendalami, Mbak. Namun saat ini yang kami lihat dari fakta dan proses penyidikannya, para karyawan ini hanya sebatas sebagai tenaga pembantu saja, Mbak. Dan memang yang sangat berperan aktif ataupun yang melakukan tindakan medis tersebut adalah si JRF sendiri.
Oke, baik. Kalau untuk karyawan-karyawannya, untuk tenaga pembantu ataupun mengasistenkan begitu ya. Nah, kalau melihat dari kasusnya sebetulnya tadi kan Anda sampaikan karena adanya laporan dari pasien yang kemudian mengalami infeksi. Hingga saat ini sebetulnya yang Anda temukan, kemudian juga yang Anda dapatkan laporannya, sudah berapa pasien yang melakukan laporan serupa begitu dan juga memiliki kasus serupa dengan hal ini, dan juga berapa banyak pasien yang sudah ditangani, Pak Teddy? Baik, Mbak Anissa. Jadi memang ada 3 laporan yang sudah masuk ke Polda Riau, ke Ditreskrimsus Polda Riau. Dan dari hasil penggeledahan, kami akan melihat dari tahun 2019 saat klinik itu sudah berdiri, ini akan kami terus dalami, Mbak. Berapa sih sebenarnya pasien yang sudah dilakukan tindakan oleh tersangka ini, Mbak. Tentunya ini masih berproses dalam penyidikan. Harapan kami dalam proses penyidikan nantinya perkara ini Mbak dapat terang benderang bisa kami sampaikan, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Teddy, terakhir karena tadi Anda sampaikan begitu ya bahwa praktik klinik ini kan sudah berlangsung sejak lama, sejak tahun 2019. Artinya jika kita lihat begitu, apakah kemudian juga Anda menemukan adanya jaringan yang kemudian memasok alat, kemudian juga memasok obat-obatan, mengingat klinik ini kan tidak berizin resmi begitu, sehingga apakah dari pihak-pihak yang memasok juga ini akan bisa dilakukan pemeriksaan atau lain sebagainya, Pak Teddy? Baik, Mbak. Kami dalam hal ini berkoordinasi, Pak, dengan stakeholder lain, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia, cabang Riau, Pekanbaru. Tentunya kami akan mendalami, Mbak, setiap fakta yang kami temukan dalam proses penyidikan, baik itu sumber obat, kemudian alat-alat kesehatan, apakah ini bersertifikasi, apakah obat ini juga terdaftar. Tentunya ini masih berproses, Mbak Anita. Baik, tentunya ini masih banyak hal begitu ya yang akan terus didalami dan juga dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian. Kita masih akan menantikan update-nya dan kita masih akan kawal terus kasus ini. Terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan ke Subdit 4 Tipidar Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian. Salam sehat selalu, selamat kembali menunjukkan aktivitas Anda. Baik, Mbak, terima kasih. Ya pemirsa, kita